Yang selanjutnya saya ingin bahas pada kesempatan ini adalah terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang. Ya, seperti pandangannya Montesquieu. Jadi kalau saudara-saudara sekalian baca itu jangan baca Montesquieu. Orang Jerman dia. Jadi cara bacanya adalah Montesquieu mengutarakan teorias politika tentang kekuasaan negara. Ya, terdiri ada 3 pusat kekuasaan dalam negara. Yang pertama eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, eksekutif ini adalah pelaksana daripada peraturan, legislatif adalah kemudian adalah pembentuk atau pembuat daripada peraturan, sedangkan yudikatif itu adalah mengawasi atau mempertahankan daripada aturan. Nah, yang berfungsi sebagai sentra-sentra kekuasaan yang masing-masing harus dipisahkan. Jadi ada kemudian pemisahan. Kira-kira gambarannya seperti ini, bahwa dulu dalam sistem kerajaan dia tombi eksekutif, dia juga legislatif, dia juga yudikatif, kira-kira begitu. Dia membuat aturan, dia juga melaksanakan, dia juga yang menghakimi orang. Dengan adanya pandangan Montesquieu ini melihat bahwa ada 3 ini harus dipisahkan. Harus ada yang membuat aturan, harus ada yang melaksanakan, dan harus ada yang mengawasi. Nah, dalam kaitannya dengan politik hukum, tidak lain tidak bukan adalah penyusunan tertib hukum negara. Maka ketiga lembaga tersebut yang berwenang melakukannya. Untuk kemudian bisa tertib, untuk bisa berjalan dengan baik, maka ketiga-tiganya ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau dengan demikian, ia dapat berjalan dengan baik jika ketiga-tiganya ini berbeda. Eksekutif berjalan atas dasar perintah legislatif, legislatif diawasi juga oleh yudikatif, begitu juga yudikatif mengawasi eksekutif. Sehingga ketiga-tiganya ini berjalan. Nah, namun seperti saya katakan tadi, politik itu sesungguhnya adalah tindakan sangat suci sekali. Namun dalam pendekatan empirisnya, dalam pendekatan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, terkadangnya tindakan-tindakan seperti itu kemudian tidak terjadi secara baik. Ya, memang terkadang bahwa antara sebuah kepentingan, antara diskusi tentang ideal dan diskusi tentang akhir, memang terkadang jauh berbeda pandangannya. Nah, untuk itulah kemudian pada kesempatan ini bahwa ada sebuah tindakan yang pemisahan, separation of power, pemisahan kekuasaan. Separation of power itu ada dipisah kekuasaan. Nah, kemudian di dalam eksekutif itu ada pendelegasian kewenangan, pendelegasian power, delegation of power. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa walaupun ada juga beberapa pandangan lain yang melihat bahwa teorias politika ini itu kemudian harus disempurnakan dalam konteks Indonesia, yang mana dalam konteks Indonesia disempurnakan dalam bentuk check and balances. Check and balances ini kemudian lahir sebagai sebuah konsep yang mencoba untuk melihat bahwa ketiga lembaga ini harus saling mengontrol. Makanya kemudian jangan heran kalau kemudian dibuat aturan oleh legislatif, ya terkadang juga eksekutif hadir untuk kemudian memberikan hadir bersama-sama dengan legislatif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan pengesahan. Nah, untuk itu eksekutif inilah kemudian yang kita lihat dari negara pusat kita itu, dari pusat sampai turun ke provinsi, sampai turun ke kabupaten kota, menjadi provinsi itu jadi dilahirkan gubernur, lalu kemudian turun lagi ke kabupaten kota menjadi wali kota atau kabupaten atau wali kota. Ini kemudian turunannya. Nah, kemudian di lain sisi legislatifnya ini adalah beberapa macam, misalnya seperti adanya DPR RI, kemudian adanya adanya DPR RI, kemudian adanya adanya DPR provinsi, ya, kemudian adanya adanya DPR di tingkat kabupaten kota. Nah, inilah kemudian yang turunan daripada lembaga-lembaga legislatif ini juga dimaksudkan adanya DPD dan beberapa lembaga-lembaga. Akan saya bahas nanti terkait dengan lembaga-lembaga negara yang ada di beberapa negara kita. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan rentetan turun yudikatif ini, itu kemudian
dimaksudkan adalah adanya KY, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan KPK. Nah, itu kemudian bahkan juga secara administratif ada namanya ombudsman. Nah, kesemua lembaga-lembaga baik daripada komponen eksekutif, legislatif, yudikatif ini adalah masing-masing bekerja berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di atas ini. Mereka bekerja berdasarkan hukum, mereka hadir berdasarkan hukum, dan mereka juga kemudian tentu ada beberapa pihak yang kemudian lembaga tersebut diawasi oleh komisi-komisi, sepertinya komisi Komponas, komisi kepolisian, kemudian kode etik, lembaga etik, DPK, KPU, DKPP, kemudian ada intinya bahwa semua ini adalah saling mengawasi. Hanya memang terkadang dalam konteks itu terkadang terjadi suatu tumpang tindih saking banyaknya saking banyaknya lembaga-lembaga yang berada di negara kita ini dalam melaksanakan suatu tugas, terkadangnya antara satu pihak dengan pihak lain itu saling tumpang tindih. Nah, untuk itu diperlukan adanya suatu penataan sistem yang dikatakan tadi dari awal, bahwa kalau sistemnya bagus maka tentu tidak akan bisa terjadi suatu tumpang tindih aktivitas, pekerjaan, wewenang, tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga yang ada ini. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan untuk pada kesempatan ini. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.